Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfayati, biasa dipanggil dengan Bunda Ulfa. Video kali ini akan menerangkan tentang perkembangan anak usia dini setelah transisi di masa pandemi. Saya berkuliah di Universitas Primagraha dan di Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di pusat pendidikan ini meliputi 3 lembaga pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga aspek ini saling berkolaborasi sehingga pendidikan pun menjadi long life. Pendidikan sepanjang hayat. Keluarga merupakan unit terkecil yang ada di dalam masyarakat. Multiple intelligence. 8 jenis multiple intelligence anak. 1. Kecerdasan spesial visual. Kecerdasan spesial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruangan secara akurat. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi arsitek, artis, dan insinyur karena ilahi dalam. 1. Membaca dan menulis mendasarkan kesenangan. Dan keduanya, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bangunan, menyusun seni lukis, mampu mengenali pola dengan mudah. Dan yang kedua adalah kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dalam jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Anak dengan karakteristik ini pandai menulis cerita, menghafal informasi, dan membaca. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi penulis, wartawan, pengacara, dan guru karena ahli di dalamnya. Seperti mengingat informasi tertulis dalam lisan dan berdebat atau memberikan pidato persuasif dan mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Dan terakhir adalah menyelipkan humor ketika bercerita. Dan ketiga adalah kecerdasan logis matematika. Kecerdasan logis dapat diartikan sebagai kemampuan nalar yang tinggi. Anak dengan jelas dan jenis kecerdasan ini dapat menganalisakan masalah secara logis. Mereka berpikir secara konspektif tentang angka, hubungan, dan pola. Anak yang memiliki bakat dan di bidang kompetensi menjadi ilmuwan, ahli matematika, programmer, insinyur, dan akuntan karena ilmu di dalamnya. Keterampilan memacukan masalah, menemukan solusi dari ide-ide asbab. Dan keempat adalah kecerdasan kinestik jasmani. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan otak. Anak dengan kemampuan di bidang ini memiliki koordinasi gerak fisik, mata, dan kontrol motorik yang baik. Dan yang kelima adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah mampu untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap melodi. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi pemusik, komposer, penyanyi, guru musik, dan konduktor karena ahli di dalamnya, bernyanyi dalam meminat alat musik. Dan yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri, memiliki rasa empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Anak yang memiliki bakat di bidang berpotensi menjadi psikologi, filsuf, konselor, dan pramuniga, dan politikus karena di dalamnya berkomunikasi dengan baik secara verbal. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal pada menyadari emosi, perasaan, dan motivasi diri sendiri. Kecerdasan ini dapat membantu memfleksibilkan, mengevaluasikan diri, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi filsafat, penulis, ahli teori, dan ilmuwan. Alasannya mereka ahli menganalisa kelebihan dan kekurangan diri sendiri dengan baik. Dan ke-8 yang terakhir adalah kecerdasan naturalistik. Ini menjadi teori terbaru dari gender. Menurutnya anak dengan jenis kecerdasan naturalistik bisa lebih selaras dengan
alam dan seisinya. Mereka sangat peka dan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ahli biologi dan konservasi karena tertarik dalam bidang botani tumbuh-tumbuhan, biologi karakteristik tentang makhluk hidup, biologi ilmu tentang hewan. Itulah penjelasan mengenai multimedia intelligence dan 8 artistik yang dikemukakan oleh Herbert Ward Kender. Bakat ini sudah sejak anak diahlikan dengan bentuk melalui pola asuh dari orang tua. Peran Tripusat Pendidikan dalam multiple intelligence anak usia dini. Peran lingkungan di keluarga. Peran lingkungan di keluarga. Lingkungan keluarga menanggung jawab utama terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak, yakni melalui ilmu pendidikan dan pembimbingan putra-putri. Berhasil tidaknya pendidikan seseorang, anak dapat dihubungkan dengan perkembangan sikap dan pribadi orang tuanya serta hubungan komunikasi dan role model dalam keluarganya. Itu yang disebut dengan peran Tripusat Pendidikan dalam prosesnya. Peran lingkungan di keluarga. Nah, sekarang adalah peran lingkungan di sekolah. Peran lingkungan di sekolah adalah lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam membentuk karakter pada anak, di mana di sekolah sebaiknya diterapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menambahkan perilaku yang baik dalam menciptakan kegiatan pembelajaran mengajar yang dapat menstimulasikan anak untuk menjadi anak lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan sekolah peran-perannya. Dan peran di lingkungan. Peran lingkungan masyarakat. Peran lingkungan masyarakat adalah seharusnya seperti menimbulkan rasa memiliki terhadap suatu tempat dan komunitas pada diri si kecil, memberi kesempatan si kecil untuk belajar bergaul dengan orang lain. Jadi tidak ada batasannya. Jadi di sekeliling kita adalah peran keluarga ataupun peran masyarakat itu adalah saling berkolaborasi. Untungnya adalah seperti peran di masyarakat itu harus saling merasa melindungi satu sama lainnya. Demikianlah video yang kami buat, yaitu multi peran Tripusat Pendidikan Anak Usia Dini. Perkembangan anak usia dini setelah transisi di masa pandemi. Cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.